Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang buat kalian dan terima kasih sudah mau mampir dalam video aku di channel YouTube aku ini. Dan teman-teman, sebelum aku lanjut, sebelum perkenalkan, nama aku Siti Nur Hasanah, nomor pokok mahasiswa 2021020008, program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mamuju. Nah, for your information guys, jadi video ini adalah video yang aku buat untuk menerangkan dan juga menjelaskan sebuah materi dalam mata kuliah teori ekonomi mikro, yaitu materi teori permintaan. Buat kalian yang penasaran tentang apa itu teori permintaan, aku harap kalian bisa nonton video ini sampai akhir. Dan hal pertama yang akan kita bahas mengenai teori permintaan yaitu pengertian dari teori permintaan itu sendiri. Dan buat kalian, selamat menyaksikan. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pengertian teori permintaan. Secara umum, permintaan adalah sebuah keinginan seseorang atau konsumen terhadap berbagai barang atau jasa yang diperlukan maupun diinginkannya. Permintaan juga dapat diartikan sebagai sejumlah barang maupun jasa yang akan dibeli oleh konsumen dengan harga tertentu pada periode waktu tertentu dengan jumlah barang tertentu. Kemudian berdasarkan sebuah buku ekonomi mikro karya Sugiarto dan kawan-kawan tahun 2007, teori permintaan digambarkan sebagai hubungan antara jumlah yang diminta dengan harga serta pembentukan pada kurva permintaan. Nah teman-teman, sekarang udah tahu kan pengertian dari teori permintaan itu sendiri. Dan buat kalian, ada lagi informasi yang perlu kalian ketahui terkait dengan teori permintaan. Bahwasanya dalam teori permintaan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terbentuknya sebuah permintaan dalam kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, aku akan jelasin untuk faktor yang pertama dari teori permintaan. Faktor teori permintaan yang pertama yaitu pendapatan konsumen. Perubahan dalam pendapatan konsumen seringkali menimbulkan perubahan pada permintaan dari produk barang dan jasa. Terdapat dua jenis barang yang akan mengalami perubahan permintaan terkait pendapatan konsumen, yaitu A. Barang normal yang merupakan barang kebutuhan sehari-hari yang akan mengalami kenaikan permintaan apabila terjadi kenaikan pendapatan konsumen. Contohnya seperti pakaian, kebutuhan mandi, dan kebutuhan dapur. Terdapat dua faktor yang menyebabkan berbagai barang mengalami kenaikan permintaan jika pendapatan konsumen meningkat. Pertama, pertambahan pendapatan yang dialami konsumen juga menambah kemampuannya untuk membeli barang dalam jumlah yang lebih besar. Kedua, dengan adanya peningkatan pendapatan, konsumen dapat menukar konsumsi atas barang yang kurang baik kualitasnya menjadi yang lebih baik. Kemudian B, barang inferior, yaitu barang yang jumlah permintaannya akan menurun di saat konsumen mengalami kenaikan pendapatan. Contohnya seperti produk sendal jepit. Ketika tingkat pendapatan masyarakat rendah, tingkat permintaan terhadap barang tersebut akan tinggi. Tetapi ketika mereka memiliki pendapatan yang lebih, mereka pasti akan menggantinya dengan produk serupa namun memiliki harga dan kualitas yang lebih baik. Faktor kedua yaitu jumlah penduduk. Ketika terjadi penambahan pada jumlah penduduk, maka tingkat permintaan pada suatu produk barang dan jasa juga akan mengalami peningkatan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Faktor yang ketiga yaitu harga barang yang lain, di mana terjadi perbandingan antara dua atau lebih barang ataupun jasa yang saling berhubungan. Barang yang pertama yaitu barang substitusi atau barang pengganti yang merupakan barang yang digunakan untuk menggantikan barang lain yang memiliki fungsi sama. Dengan harga barang pengganti yang semakin murah, maka barang yang fungsinya digantikan tersebut akan mengalami penurunan permintaan. Yang kedua, yaitu barang komplementer atau barang pelengkap yang merupakan barang yang dapat dikonsumsi secara bersamaan atau berpasangan. Kenaikan maupun penurunan dari permintaan barang komplementer ini selalu berhubungan dengan barang yang melengkapinya.
di mana jika permintaan barang yang melengkapinya tersebut naik permintaannya, maka barang pelengkap juga akan mengalami kenaikan permintaan. Faktor keempat yaitu selera konsumen. Apabila selera atau minat konsumen terhadap suatu produk itu meningkat atau naik, maka pasti permintaan produk tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika selera konsumen terhadap suatu produk menurun, maka permintaan dari produk tersebut juga akan menurun. Kemudian faktor terakhir yaitu ramalan terhadap masa depan terkait suatu produk. Banyaknya perubahan yang dapat terjadi di masa depan pastilah akan memberi pengaruh pada permintaan suatu produk barang dan jasa di masa depan. Misalkan ramalan mengenai kenaikan harga suatu produk di masa mendatang akan mendorong konsumen untuk membeli produk tersebut lebih banyak di masa sekarang guna menghemat biaya di masa mendatang. Produk elektronik yang beredar di pasaran saat ini akan mengalami penurunan harga di masa mendatang, dan produk barang antik pasti akan mengalami kenaikan harga di masa mendatang. Oke teman-teman, sekarang aku akan menerangkan secara singkat kepada kalian tentang kurva permintaan terkait dengan teori permintaan yang aku bahas kali ini. Namun sebelum aku menjelaskan kepada kalian semua tentang grafik kurva permintaan, lebih dulu kita harus mengetahui tentang pengertian dari kurva permintaan itu sendiri. Kurva permintaan memiliki pengertian sebagai sebuah grafik yang menunjukkan hubungan antara harga suatu produk dan permintaan konsumen terhadap produk tersebut dalam kurun waktu tertentu. Dan hubungan antara harga suatu produk dan permintaan konsumen dapat aku jelaskan dalam grafik kurva permintaan sebagai berikut. Baik teman-teman, inilah gambar dari kurva permintaan yang akan aku jelaskan kali ini. Huruf P pada gambar kurva permintaan melambangkan harga atau price dari suatu produk, sedangkan huruf Q pada kurva permintaan melambangkan suatu kuantiti atau jumlah dari permintaan suatu produk. Dan tahukah kalian bahwa kurva permintaan adalah sebuah kurva yang menunjukkan sebuah hukum permintaan, di mana ketika harga suatu produk turun maka permintaan produk tersebut akan naik atau meningkat, dan ketika harga suatu produk naik maka permintaan produk tersebut akan menurun. Lalu kemudian garis dari kurva permintaan selalu menurun dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Demikianlah video pembelajaran dari aku mengenai teori permintaan. Untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dan menyimak video ini sampai akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan aku memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada dalam video ini. Like video ini jika kalian suka, dan dislike video ini jika kalian tidak suka. Aku mempersilahkan kepada kalian untuk mensubscribe channel YouTube aku, karena subscribe itu gratis. Alright teman-teman, sampai di sini jumpa kita. Aku akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.